Judul video kali ini berjudul Kebenaran Tidak Boleh Kontroversi. Jika Anda belum menemukan ayat-ayat yang kontroversi di dalam kitab Alkitab, Anda belum menemukan kebenarannya. Mungkin Anda berpikir, apa benar ada ayat-ayat yang kontroversi di dalam Alkitab? Saya jawab, ya, ada banyak ayat-ayat yang kontroversi di dalam Alkitab. Masalahnya Anda belum menyadari, Anda belum mengkaji, dan belum mengujinya. Karena Anda hanya beriman ikut-ikutan doktrin yang diajarkan oleh pengajar-pengajar bayaran. Saya katakan pengajar-pengajar bayaran dan saya yakin Anda sudah mengerti siapa mereka. Oke, kita langsung saja masuk ke ayat-ayat yang kontroversi ini. Oke, di dalam Matius 5 ayat 22. Matius 5 ayat 22, Yesus berkata begini. Jangan mengatakan saudaramu jahil, karena engkau patut dihukum di dalam siksaan neraka. Begitu inti perkataannya. Jahil dalam kamus bahasa Indonesia artinya bodoh. Jadi jangan berkata bodoh kepada saudaramu. Engkau patut dihukum, menurut Yesus. Tetapi yang mengherankan, di dalam Galatia pasal 3 ayat 1, Paulus mengatakan begini kepada orang Galatia. Hai orang Galatia yang bodoh. Dan seterusnya. Artinya Paulus kontroversi dengan ajaran Yesus yang melarang jangan katakan bodoh, jahil kepada saudara. Bahkan saudara, yang lebih parah lagi, Yesus sendiri kontroversi dengan ajarannya sendiri. Di Matius 5 ayat 22. Di dalam Matius 5 ayat 22 dilarang katakan bodoh. Tetapi di dalam Matius 23 ayat 17, Yesus mengatakan bodoh. Hai kamu orang bodoh, kepada saudaranya sendiri, orang Yahudi, ahli-ahli Taurat. Oke, ini kontroversi yang pertama. Kontroversi yang kedua. Yesus katakan di dalam Matius 11 ayat 29, intinya begini. Pikul laku yang kupasang karena aku rendah hati dan lemah lembut. Ya, saya akui Yesus memang rendah hati dan lemah lembut. Tetapi ada peristiwa yang kontroversi dengan ayat ini. Di mana Yesus mengecam ahli Taurat. Yesus katakan begini. Hai kamu ular beludak. Hai kamu orang munafik. Hai kamu seperti kuburan. Hai kamu orang buta. Dan banyak lagi. Yesus mengecam ahli Taurat. Saya pikir kalau zaman sekarang Anda katakan kepada para pendetamu, hai pendeta, kamu ular beludak. Anda bisa sebut lagi binatang-binatang lain gitu. Nah, hai pendeta, kamu itu munafik. Tidak mungkin Anda mengatakan hal itu dengan lemah lembut. Pasti dengan tendensi amarah yang berapi-api. Nah, menurut Anda dalam situasi ini apakah Yesus masih cocok rendah hati dan lemah lembut? Tidak. Saya sendiri bertanya dalam hati, ini ayat ini memang betul ceritanya atau imajinasi yang direkayasa seolah Yesus tidak rendah hati dan lemah lembut? Karena mengecam. Oke. Sehingga ahli Taurat berkata begini di dalam Lukas 11 ayat 45. Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami. Ahli Taurat merasa terhina. Anda percaya Yesus suka menghina orang? Tidak. Kalau dia rendah hati dan lemah lembut, tidak akan menghina. Nah, yang jadi pertanyaan yang saya anggap kontroversi juga begini. Ahli Taurat sangat menentang ajaran Yesus. Bahkan tidak mau mengakui Yesus. Keberadaan Yesus sebagai utusan. Mana mungkin ahli Taurat mau berkata guru. Mau mengakui Yesus sebagai guru. Mana mungkin.
Pasti mereka tidak mau mengakui itu. Tapi ayat ini mengatakan ahli Taurat mengakui Yesus sebagai guru. Kontroversi lainnya, kalau Anda baca dalam Alkitab, Yesus tidak pernah mengakui sebagai Allah Bapa. Tetapi ada pernyataan-pernyataan Yesus, bahkan yang lebih banyak lagi perkataan Paulus. Paulus mengatakan Yesus adalah Allah Bapa. Dan di ayat lainnya, Paulus sendiri mengatakan di dalam kitab Korintus, Yesus itu anak Allah. Dan mengatakan Yesus Allah Bapa. Ini sangat kontroversi, saudara. Sangat lucu sekali menurut saya. Jika Anda menonton postingan-postingan saya di FB dan video saya di channel YouTube atas nama Daniel Ben Abraham, video-video singkat saya menjelaskan hal itu. Ada banyak ayat-ayat yang kontroversi di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Sudah sering saya dikatakan orang, katanya saya menghakimi Rasul Paulus. Tidak, saudara. Mungkin Anda berpikir saya menghakimi Rasul Paulus. Tidak, saudara. Begini, masalah urusan keselamatan Paulus, itu urusan Tuhan saja dengan Paulus. Masalah tulisan-tulisan Paulus, itu urusan Anda dan saya untuk mengujinya. Karena Paulus sendiri katakan di dalam 1 Tesalonika, Paulus katakan 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 22, jangan padamkan roh, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi jika kita tidak menguji ajaran Paulus, kita sudah memadamkan roh Tuhan di dalam diri kita. Dan juga di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, Rasul Yohanes katakan, ujilah setiap roh. Nah, Paulus berkata-kata dari pendapatnya sendiri, mengatasnamakan roh Tuhan. Kalau Anda baca, Anda masukkan kata pendapat di dalam Alkitab elektronik Anda akan temukan itu ayat itu. Menurut pendapatku, Paulus mengatakan menurut pendapat Paulus dan mengatasnamakan itu dari Tuhan. Jadi perkataan Paulus ini harus memang kita uji. Karena Paulus itu meminta. Bahkan di dalam kitab Korintus, Paulus katakan pengetahuan dan nubuatan kita tidak sempurna. Jadi di zaman Paulus tidak sempurna. Paulus katakan jika datang yang sempurna, yang tidak sempurna harus dilenyapkan. Jadi ajaran Paulus yang kita uji benar, kita terima. Yang kita uji tidak benar, lenyapkan saja. Tidak usah takut, saudara. Karena Paulus bukan juru selamat kita. Hanya Yesua lah juru selamat kita. Paulus hanya berusaha. Kita memiliki pengetahuan-pengetahuan tentang iman kita. Mungkin Anda berpikir ini makanan terlalu keras. Dan memang harus begitu. Jangan minum susu lagi, kata Paulus. Kita harus makan yang keras. Karena mendekati menjelang keselamatan kita akan tiba. Oke, saudaraku. Semoga Anda terinspirasi dengan postingan ini. Sehingga Anda tidak setia lagi di dalam kekeliruan ajaran-ajaran yang tidak jelas. Salam.